Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini Ari Mustari. Di sini sedikit akan membahas terkait tentang menyambut usia balik. Menyambut usia balik ya. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 4. Mungkin ini materi yang sangat penting untuk anak-anak kita, ya, karena banyak anak-anak masih banyak yang belum paham dan belum tahu terkait dengan usia balik. Nah, di sini akan sedikit saya akan terangkan ataupun kita bahas bersama terkait menyambut usia balik. Pengertian balik secara bahasa berasal dari kata balagho yang artinya sampai, ya. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan, ya, sudah merdeka, ya. Merdeka di sini maksudnya merdeka sudah mencapai umur yang dewasa. Seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Nah, di sini banyak belum paham dan belum mengerti kapan sih usia balik itu, kapan sih waktu datangnya balik itu, karena ini sangat penting untuk anak-anak kita. Karena balik itu sesuatu hal yang sudah mencapai pada waktunya, sudah merdeka, ya, sudah tibalah saatnya untuk dijadikan pelaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya. Nanti ketika sudah balik itu akan kewajiban-kewajiban segala sesuatu yang harus dilakukan itu sudah berlaku untuk usia balik tersebut. Nah, apa sih tanda-tanda balik itu? Di sini akan sedikit kita bahas tanda-tanda balik. Yang pertama adalah haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun dalam hitungan usia. Minimalnya 9 tahun, ya. Ini yang pertama adalah dalam hitungan usia umur. Dan yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun sama. Mungkin mimpi basah ini sangat banyak yang tidak menyadari. Kemarin tuh saya contohnya, mimpi apa ya semalam? Kok tiba-tiba basah sih? Apa ngompol ini? Padahal itu adalah mimpi basah, tandanya sudah masuknya kemerdekaan kita ataupun usia baliknya, ya. Nah, selanjutnya mencapai usia 15 tahun. Ya, maksud usia 15 tahun ini bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ikhtilam. Ya, belum sebelum umur 15 tahun, anak tersebut belum mengalami haid ataupun mimpi basah yang disebut ikhtilam itu. Nah, ketika sudah berumur 15 tahun, bisa dikatakan anak itu sudah balik, ya. Nah, dari ketiga kategori itu dapat kita simpulkan bahwa setiap orang laki-laki ataupun perempuan pasti akan mengalami masa balik, baik di awal dengan haid ataupun ikhtilam ataupun tidak. Ketika dua kategori itu haid dan ikhtilam tidak terpenuhi atau belum dirasakan oleh anak tersebut, nah, patokannya adalah ketika anak tersebut sudah berumur 15 tahun, maka itu sudah masuk usia balik. Nah, lanjut. Pengertian haid secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau bukan karena melahirkan.
Warna warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, bisa dikatakan haid anak tersebut ketika keluarnya cairan darah dari saluran rahim ataupun kemaluan perempuan. Ya. Nah, itu bisa dikatakan anak itu sedang haid. Keluarnya sesuatu ataupun disebut dengan darah. Nah, darah di sini pun darah yang agak merah, merah tua itu, yang kental. Ya, itu adalah tanda-tandanya haid yang dirasakan oleh kaum perempuan. Ya, selanjutnya waktu terjadinya haid. Nah, di sini kita akan bahas tadi tandanya haid, tanda-tanda haid. Nah, di sini dijelaskan waktu terjadinya haid. Waktu terjadinya haid, minimal haid adalah sehari semalam, minimalnya 1 kali 24 jam. Ya, umumnya haid terjadi selama 6 sampai 7 hari dan maksimal lama waktunya adalah 15 hari, 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Nah, itulah waktu haidnya, jangka waktunya ya. Waktu terjadinya haid di sini dibahas minimal 1 hari 1 malam. Nah, dan pada umumnya 1 minggu. Nah, itu waktu terjadinya haid. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid ataupun lebih dari masa maksimal haid yang disebutkan tadi kita bahas. Darah istihadlah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya ataupun di luar waktu haid serta bukan disebabkan karena melahirkan. Jadi pada intinya tidak semua darah yang mengalir dari kemaluan perempuan itu bisa dibilang haid, ya. Ada ciri-cirinya. Tadi salah satunya adalah darahnya berwarna merah tua ataupun lebih agak kental. Dan waktunya pun ada waktu-waktu tertentu yang bisa dikatakan haid. Salah satu adalah minimal 1 hari 1 malam dan pada umumnya adalah 1 minggu 6 sampai 7 hari. Ya, ketika di luar waktu tersebut itu dikatakan bukan haid atau sebagai darah istihadlah. Adalah ya darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya. Itu bisa disebut dengan darah istihadlah. Nah, kita lanjutkan ke dalam hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Di sini ada beberapa hal-hal yang dilarang bagi perempuan ketika sedang haid. Sholat sudah mutlak. Wanita haid ataupun perempuan haid itu dilarang untuk sholat. Tidak ada konsekuensinya ketika haid tidak boleh sholat. Ya. Dan yang kedua, puasa. Nah, sama. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengkodoknya puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain. Walaupun wanita itu dilarang berpuasa di waktu puasa yang wajib tersebut, tapi perempuan tersebut diwajibkan untuk menggantinya ataupun mengkodoknya di waktu hari lainnya, ya. Awas nih, kebanyakan perempuan mentang-mentang haid mereka bebas merdeka untuk berpuasa. Padahal itu diwajibkan untuk mengkodoknya ataupun menggantinya. Berapa hari puasa yang ditinggalkannya. Itu wajib diganti atau mengkodoknya. Dan yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan lain-lain. Ya, itu yang tidak boleh adalah salah satu tawaf, mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya adalah yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Ya,
Itu sudah pasti untuk kaum perempuan yang sedang haid itu dilarang yang namanya membaca Al-Quran. Dan selanjutnya adalah i'tilaf. I'tikaf berdiam diri di masjid itu tidak boleh. Masuk masjid tidak boleh untuk wanita yang sedang haid. Itulah beberapa hal yang dilarang perempuan ketika sedang haid tidak boleh dilaksanakan. Yang pertama sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, ataupun iktikaf di dalam masjid. Itu tidak boleh, dilarang. Selanjutnya tanda-tanda balik. Yaitu tadi haid, yang sekarang mimpi basah. Nah, mimpi basah nih yang sangat tidak disadari oleh anak-anak kita. Dikirain mengompol, padahal mah mimpi. Mimpi yang tidak disadari. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani ataupun sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar yang harus dibersihkan. Nah, itulah tanda untuk seorang laki-laki. Salah satunya adalah mimpi basah keluarnya air mani ataupun sperma. Ya, hal-hal yang dilarang bagi yang sedang junub ataupun basah. Tadi perempuan ketika sedang haid dilarang untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Seorang laki-laki ketika sedang junub ataupun mempunyai hadas besar tidak boleh melakukan yang pertama adalah sholat sama perempuan. Tidak boleh sholat. Tawaf, membaca Al-Quran, ataupun berdiam diri dalam masjid ataupun i'tikaf. Ya, itu tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan perempuan, perempuan ketika haid dilarang, ya, dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitupun laki-laki ketika mempunyai hadas besar, ya, itu tidak boleh melakukannya. Ya, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan i'tikaf. Ya, itulah sedikit bahasan terkait dengan menyambut waktu balik. Ini adalah materi yang sangat penting untuk bekal anak-anak kita. Karena segala sesuatunya itu tanggung jawab bagi kita sebagai orang tuanya untuk memberitahukan kepada anak-anak, memberi pemahaman, memberikan pengertian. Ya, ketika sudah balik itu sudah jatuhnya kewajiban-kewajiban dalam beragama. Ya, segala sesuatunya harus dilakukan dan berhati-hati untuk menjaga kesuciannya. Ya, awas yang rentan itu untuk kaum Hawa. Jaga kesuciannya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mari kita jaga bersama anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat nanti. Terima kasih. Dari saya itulah sedikit bahasan terkait dengan menyambut usia balik. Allah muafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.